Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Eka Herawati di pembelajaran matematika wajib untuk kelas 12. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang pertama, yaitu materi dimensi 3 untuk sub jarak dalam bangun ruang. Sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu untuk kompetensi dasarnya, yaitu yang pertama adalah KD 3.1 untuk KD pengetahuan, yaitu mendeskripsikan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Sedangkan untuk KD keterampilan, yaitu 4.1 menentukan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Adapun peta konsep yang akan saya sajikan di sini adalah untuk mempelajari jarak antar titik. Di sini dibutuhkan beberapa materi prasyarat, yaitu teorema Pythagoras dan juga jenis-jenis segitiga. Untuk teorema Pythagoras ini, nantinya kalian diharapkan mampu menyebutkan rumus-rumus yang dapat diterapkan, dan juga untuk jenis-jenis segitiga, kalian mampu membedakan antara jenis segitiga yang satu dengan jenis segitiga yang lain, serta penerapannya untuk penentuan garis tingginya. Diharapkan setelah kita mempelajari jarak antar titik, nantinya kita bisa menerapkan ke aplikasinya atau ke pemecahan masalahnya. Sebelum kita masuk ke materi inti, marilah kita bersama-sama untuk mengingat kembali beberapa materi prasyarat, yaitu kita awali dari segitiga siku-siku. Di sini terdapat sebuah segitiga siku-siku, yaitu segitiga ABC, di mana siku-siku di A. Sekarang kalian coba perhatikan manakah sisi siku-sikunya. Ya benar, sisi siku-sikunya adalah AB dan AC. Manakah yang disebut dengan hipotenusa atau sisi miring? Betul, sisi miringnya atau hipotenusanya adalah sisi BC. Jadi yang disebut dengan sisi miring itu adalah sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Untuk penamaan sisi di sini tidak hanya menggunakan titik-titiknya saja, yaitu misalkan ini adalah sisi AB, tapi bisa juga penamaannya menggunakan huruf kecil, yaitu dengan menggunakan sudut yang ada di hadapannya. Misalkan sisi BC itu berada di depan sudut A, sehingga sisi BC itu bisa juga dinamakan dengan sisi A, dan penulisannya dengan menggunakan huruf kecil. Begitu pula untuk sisi AC. Sisi AC ini berada di depan sudut B, sehingga sisi AC dapat dinamakan juga dengan sisi B, atau penulisannya adalah B kecil. Begitu pula untuk sisi AB. Karena sisi AB ini berada di depan sudut C, maka sisi AB dapat dituliskan juga dengan C kecil. Berikutnya adalah untuk teorema Pythagoras. Kita ingat kembali konsep teorema Pythagoras, di mana di dalamnya menerapkan ada sisi siku-siku dan ada sisi miring. Ketika kita mau mencari sisi miringnya atau hipotenusanya, maka rumus yang dapat digunakan adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, ekivalen dengan A sama dengan akar dari B kuadrat ditambah C kuadrat. Kalau kita akan mencari salah satu sisi siku-sikunya, misalkan kita cari dulu B-nya, maka untuk mencari B bisa dicari dengan cara B kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat, ekivalen dengan B sama dengan akar A kuadrat min C kuadrat. Begitu pula untuk sisi siku-siku yang lain, yaitu C, maka dapat dicari dengan cara C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat, ekivalen dengan C sama dengan akar dari A kuadrat dikurangi B kuadrat. Sudah ingat kembali ya? Baik, kita lanjut ke yang berikutnya.
Untuk prasyarat yang berikutnya adalah jenis-jenis segitiga, di mana di sini kalian harus mampu membedakan jenis segitiga yang satu dengan jenis segitiga yang lain. Yang pertama di sini saya tampilkan adalah segitiga siku-siku. Betul sekali, karena di sini salah satu sudutnya ada tanda seperti ini yang menandakan bahwa ini adalah besarnya sudut 90 derajat. Kemudian, nah walaupun tampilannya seperti ini, tapi di sini ada tanda siku-siku juga, maka ini juga merupakan segitiga siku-siku. Berikutnya lagi, di sini ada sebuah segitiga dan ada tanda seperti ini yang menandakan bahwa ini sisinya, panjang sisinya sama. Maka segitiga untuk jenis ini disebut sebagai segitiga sama kaki. Dan segitiga berikutnya, karena di ketiga sisinya ada tanda sama, maka segitiga ini dikatakan sebagai segitiga sama sisi. Berikutnya, untuk segitiga sama kaki, kita coba perhatikan penjelasan ini. Jika dipunyai sebuah segitiga sama kaki, di mana sebuah segitiga sama kaki itu pasti mempunyai sepasang sisi yang sama panjang. Kita namakan segitiga sama kaki ini adalah segitiga ABC, di mana sisi AC dan sisi BC adalah sama panjang. Sehingga nantinya dapat kita katakan sudut C diapit oleh dua sisi yang sama, sedangkan sudut A dan sudut B tidak diapit oleh sisi yang sama. Bisa dipahami sampai sini? Baik, kita lanjutkan. Ketika terdapat sebuah segitiga sama kaki, kemudian kita membuat sebuah garis tinggi di satu sudut yang diapit oleh dua sisi yang sama, sehingga terbentuklah garis tinggi seperti ini, CD, di mana CD otomatis tegak lurus dengan AB, maka garis tinggi CD akan membagi dua sama panjang sisi AB, sehingga diperoleh BD sama dengan AD. Namun, jika kita membuat garis tinggi dari titik B, di mana B tidak diapit oleh sisi yang sama, maka garis tinggi BE ini tidak membagi AC menjadi dua sama panjang. Begitu pula ketika kita membuat garis tinggi dari titik A, di mana A juga tidak diapit oleh sisi yang sama, maka garis tinggi AF pun juga tidak bisa membagi BC menjadi dua sama panjang. Itu kurang lebih yang harus kalian ketahui dari segitiga sama kaki. Berikutnya, bagaimana untuk segitiga sama sisi? Untuk segitiga sama sisi, karena ketiga sisinya sama, karena panjang ketiga sisinya sama, maka berlaku sifat yang tadi dijelaskan pada segitiga sama kaki. Karena semua sudutnya pastinya diapit oleh sisi yang sama, jadi semua garis tinggi yang terbentuk dari segitiga sama sisi pasti akan membagi dua sisi di depannya menjadi sama panjang. Kita perhatikan segitiga ABC ini. Karena AB sama dengan BC sama dengan AC panjangnya, maka ketika kita tarik garis tinggi dari C sehingga terbentuklah garis tinggi CD, maka CD akan membagi dua sama panjang sisi AB, sehingga AD sama dengan DB. Begitu pula untuk AF. AF yang merupakan garis tinggi dari segitiga ABC dengan alas BC, maka AF itu akan membagi dua sama panjang sisi BC, sehingga CF sama dengan FB. Begitu pula untuk garis tinggi yang ditarik dari titik B sehingga terbentuk garis tinggi BE, maka garis tinggi BE itu akan membagi dua sisi AC menjadi sama panjang, sehingga AE sama dengan EC. Bisa dipahami sampai ini? Ya, semoga bisa dipahami. Sekarang kita bisa lanjutkan ke mengingat yang berikutnya. Coba di sini saya tampilkan
segitiga siku-siku sama kaki. Apa itu segitiga siku-siku sama kaki? Yaitu sebuah segitiga yang salah satu sudutnya 90 derajat dan terdapat sepasang sisi yang sama panjang. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Jika terdapat sebuah segitiga di mana salah satu sudutnya besarnya adalah 90 derajat dan terdapat sepasang sisi yang sama panjang, maka bisa dikatakan itu adalah segitiga siku-siku sama kaki. Segitiga ABC di mana siku-sikunya di A dan sisi yang sama panjang adalah AB dan AC. Ketika kita tarik sebuah garis tinggi dari titik A, karena sudut A diapit oleh sisi yang sama yaitu AC dan AB, maka pastinya nanti garis tinggi yang terbentuk dari titik A tadi kita sebut saja dengan AD. Maka garis AD ini akan membagi dua sama panjang sisi BC, sehingga BD sama dengan DC. Berikutnya, pada segitiga siku-siku tadi kita anggap seperti ini, yaitu segitiga ABC, di mana tadi kita sudah membuat garis tinggi, misalkan AD. Maka kita akan menghubungkannya dengan luas segitiga. Saya yakin semuanya pasti masih ingat rumus luas segitiga, rumus luas daerah segitiga. Ya, betul. Luas daerah segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Dari segitiga siku-siku ini, dari segitiga siku-siku ABC ini, kita bisa melihat dari berbagai versi. Kalau misalkan kita menganggap AB sebagai alas, berarti AC bisa dianggap sebagai tinggi. Kalau misalkan kita menganggap AC sebagai alas, maka tingginya adalah AB. Begitu pula kalau misalkan alasnya kita anggap sebagai BC, maka tingginya adalah AD. Ya, betul sekali. Jadi dengan menggunakan 3 pasang alas dan tinggi tadi, pastinya kita bisa menemukan luas daerah yang sama. Bukannya begitu? Baik, kita tunjukkan di sini. Ketika kita menganggap alas segitiga ABC itu adalah AB dan tingginya adalah AC, maka luas segitiganya bisa dituliskan dengan setengah kali AB kali AC. Atau ketika kita menganggap alasnya adalah BC dan tingginya adalah AD, maka luasnya dapat kita tuliskan luas segitiga ABC sama dengan setengah kali BC kali AD. Nah, dari dua persamaan ini kan pasti menghasilkan nilai yang sama ya. Sehingga dari dua persamaan tadi kita bisa tuliskan setengah kali BC kali AD ini akan sama dengan nilainya setengah kali AB kali AC. Dengan penyederhanaan, maka diperolehlah AD dapat dicari dengan cara AB dikalikan AC dibagi dengan BC. Nantinya biasanya bentuk-bentuk seperti ini, rumus-rumus ini akan sering kita gunakan pada saat menentukan jarak dalam ruang. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Tadi beberapa konsep segitiga sudah kita ingat kembali. Sekarang saya coba ingatkan terkait nama-nama dari bangun ruang. Nah, di sini saya tampilkan beberapa bangun prisma. Yang pertama adalah prisma segitiga, yang kedua adalah prisma segi 4, yang ketiga adalah prisma segi 5. Jadi sebenarnya prisma itu ditentukan oleh alasnya. Kalau memang alasnya berbentuk segitiga, berarti diberi nama dengan prisma segitiga. Kalau alasnya segi 4, berarti biasanya disebut dengan prisma segi 4 dan seterusnya. Terus apa bedanya dengan limas? Kalau prisma itu alas dan atas itu sama. Nih, bawahnya segitiga, atasnya pun segitiga. Begitu pula dengan prisma segi 4. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah limas. Nah, di sini saya punya beberapa gambar limas. Untuk limas yang pertama ini, limas juga mirip dengan prisma, ditentukan oleh alasnya untuk penamaannya. Untuk limas yang pertama ini disebut dengan limas segi 4 karena alasnya berbentuk segi 4.
Dan semua limas itu sisi tegaknya berupa segitiga. Kemudian yang berikutnya adalah limas segitiga, atau ada juga yang menyebutnya dengan bidang 4. Berikutnya, di sini juga masih hampir mirip dengan yang kedua tadi, hanya saja bedanya di sini ada dua sisi tegak yang tegak lurus dengan alasnya, sehingga bentuk ini biasanya dikatakan sebagai limas tegak segitiga, limas tegak segitiga atau bidang 4 tegak. Ya, itu beberapa bangun ruang yang perlu kita ingat kembali. Sekarang kita akan langsung masuk ke materi inti. Semuanya sudah siap ya? Kita fokus di sini. Untuk kali ini kita akan masuk ke materi jarak titik ke titik. Baik, langsung saja. Perhatikan gambar ini. Untuk konsep jarak titik ke titik, jika terdapat sebuah titik A dan titik B, maka yang disebut sebagai jarak antara titik A ke titik B adalah garis AB. Jadi garis yang menghubungkan antara A dan B itulah yang dimaksud dengan jarak titik A ke titik B. Bisa dipahami ya? Jadi bisa kita sebutkan ketika yang ditanyakan, misalkan tentukan jarak dari C ke D. Ya sudah, berarti jaraknya adalah tinggal kita tarik aja garis lurus dari C ke D tadi. Baik, sekarang kita coba terapkan konsep tadi ke dalam bangun ruang. Di sini saya punya sebuah kubus ABCDEFGH. Masih ingat ya cara menggambarnya? Kalau memang ada yang lupa, di sini saya akan mencoba memberikan contoh bagaimana sih cara menggambar kubus yang baik dan bagaimana sih sebenarnya kubus yang baik itu. Baik, sekarang kita coba membuat kubus yang pertama. Buat dulu rusuk-rusuknya seperti ini. Kita buat dulu bidang frontalnya. Bidang frontal itu berarti bidang yang menghadap ke depan. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk bidang yang sejajar dengan bidang frontal itu. Nah, kita buat seperti ini. Setelah itu baru kita hubungkan dua bidang tersebut dengan rusuk-rusuk yang lain. Seperti ini. Kita buat ini. Nah, ini sudah terbentuklah sebuah kubus. Nanti silahkan kalian bisa mencobanya di buku kalian masing-masing. Kalian coba buat kubus dengan baik, tentunya agar hasilnya baik silahkan gunakan penggaris. Nah, tadi sudah kita coba buat kubusnya. Salah satu indikator kubus itu bisa dikatakan baik itu ketika kita membuat kubus, ketika kita tarik garis dari A ke G itu tidak akan melalui DF. Jadi nantinya garis DF dan garis AG tidak berhimpit. Itu bisa dikatakan kubus itu kita sudah baik menggambarnya. Nanti silahkan dicoba ya. Baik, sekarang perhatikan kubus ABCDEFGH ini. Kita akan mencoba mencari beberapa jarak titik ke titik di dalamnya. Jarak A ke B adalah garis B. Karena konsep tadi, jarak antara dua titik adalah garis yang menghubungkan dua titik itu. Karena A dan B dihubungkan dengan garis AB, maka jarak A ke B dikatakan garis AB. Nah, ini garisnya. Kemudian jarak A ke D adalah garis AD. Seperti ini. Kemudian jarak E ke F adalah garis EF. Berikutnya jarak B ke D. Di sini belum ada garis, maka kita tarik garisnya untuk menghubungkan dua titik tersebut. Jarak BD diwakili dengan garis BD. Berikutnya jarak C ke H. Nah, C ke H ini juga belum ada garisnya,
maka kita hubungkan kedua titik tersebut. Sehingga jarak C ke H diwakili oleh garis CH. Selanjutnya jarak D ke F. Jarak D ke F adalah garis DF dan jarak A ke G adalah garis AG. Itu perwakilan untuk jarak satu titik ke titik yang lain. Sekarang kita akan mencoba untuk menentukan jaraknya atau menentukan panjang garis tersebut. Baik, jika diketahui kubus ABCDEFGH tadi ternyata rusuknya adalah A cm. Seperti yang kita ketahui bahwa semua rusuk kubus panjangnya sama, maka di sini AB, BC, CG, GH, dan rusuk-rusuk yang lain otomatis panjangnya juga sama, yaitu A cm. Tadi kita sudah menyebutkan jarak A ke B diwakili oleh garis AB, sehingga panjang AB adalah A cm. Begitu pula untuk AD. Berapakah jarak AD? Karena AD merupakan panjang rusuk kubus juga, maka AD sama dengan A cm juga. Bagaimana dengan EF? EF, kita lihat ternyata masih termasuk ke rusuk kubus juga, sehingga panjang EF adalah A cm. Next, jarak BD. Nah, tadi di sini kita sudah membuat garisnya ya untuk jarak BD. Nah, ini jarak BD diwakili dengan garis BD. Gimana cara mencarinya? Nah, di sini kita sudah mulai memanfaatkan bantuan sebuah segitiga. Kita butuh bantuan itu. Kita coba cari bidang yang memuat garis BD tadi. Biasanya ketika kita membuat atau menentukan jarak, kita butuh sebuah segitiga bantuan. Segitiga bantuan yang kalian gunakan sebenarnya bebas. Di sini saya akan mengambil segitiga bantuan ABD. ABD. Kalian boleh juga kalau misalkan mau menggunakan segitiga BCD atau mungkin BFD boleh. Yang penting sisi BD tadi ada di bidang tersebut. Baik, langsung saja ke perhitungan. Saya keluarkan segitiga bantuannya, segitiga ABD seperti ini, di mana yang kita tahu sudut A siku-siku, karena sudut A itu merupakan salah satu titik pojok dari kubus. Dan AB sama AD itu merupakan rusuk kubus sehingga panjang. Maka dengan menggunakan konsep Pitagoras, nilai BD atau panjang BD bisa kita cari. BD sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah AD kuadrat, di mana AB sama dengan A, maka akar A kuadrat plus A kuadrat sama dengan akar 2A kuadrat, sehingga diperoleh nilai BD-nya adalah A akar 2 cm. Berikutnya jarak CH. Kita tarik garis dulu untuk CH. Dengan cara yang sama seperti BD tadi, kita butuh segitiga bantuan. Saya akan mengambil segitiga bantuan HDC, di mana siku-siku di D dan HD serta DC merupakan rusuk kubus. Dengan cara yang sama dengan BD tadi, HC bisa kita cari dengan menggunakan konsep Pitagoras. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau kita perhatikan, ternyata BD dan CH memiliki nilai yang sama, yaitu A akar 2. Kenapa kok bisa seperti itu? Kita coba perhatikan. Kalian masih ingat unsur-unsur bangun ruang kubus? Di mana di dalamnya ada rusuk, kemudian ada diagonal sisi, dan ada diagonal ruang. Nah, kalau kita perhatikan di sini, HC dan DB itu merupakan diagonal sisinya. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa jika terdapat sebuah kubus rusuknya adalah A cm, maka diagonal sisinya adalah A akar 2 cm. Ini berlaku untuk semua diagonal sisinya. Jadi tanpa kita menghitung pun kita tahu bahwa panjang BG adalah A akar 2 cm. Begitu pula panjang ED, panjang AH, panjang HF, panjang EG,
Dan diagonal sisi yang lainnya itu pun juga sama, yaitu A akar 2 cm. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, masih dalam kubus yang sama, kita akan mencoba menentukan jarak DF. DF di sini, kalau kita perhatikan ini merupakan diagonal ruang. Kita coba cari, kita butuh segitiga bantuan. Saya ambil segitiga bantuan DBF, di mana FB merupakan rusuk kubus sehingga panjangnya adalah A cm. Dan DB kita perhatikan di sini, DB merupakan diagonal sisi, betul sekali. Berapa tadi panjangnya? A akar 2 cm. Maka panjang DF bisa kita cari menggunakan Pitagoras, dan hasilnya seperti ini. DF sama dengan A akar 3 cm. Selanjutnya kita akan mencari jarak AG. Kita tarik garis terlebih dahulu, kemudian kita gunakan segitiga bantuan. Saya ambil segitiga bantuannya adalah ACG. Untuk ACG ini pun bidangnya di sini CG-nya adalah panjang rusuk kubus dan AC merupakan diagonal sisi kubus, sehingga bisa dituliskan seperti ini. Dan AG dengan menggunakan konsep Pitagoras juga, maka diperoleh nilai yaitu A akar 3. Baik, DF dan AG ini tadi ternyata merupakan diagonal ruang, sehingga ketika terdapat kubus yang panjang rusuknya A cm, maka panjang diagonal ruangnya adalah A akar 3 cm. Baik, itu kurang lebih sedikit penjelasan terkait jarak antar titik atau jarak titik ke titik dalam bangun ruang. Semoga bisa dipahami. Nanti silahkan kalian coba praktekkan. Dan di sini ada latihan soal. Kalau tadi yang saya jelaskan itu adalah sebuah kubus di mana panjang rusuknya masih bersifat terbuka, yaitu A cm. Nah, di sini untuk latihan soal saya sudah tentukan. Misalkan diketahui kubus KLMN OPQR dengan panjang rusuknya adalah 4 cm, di mana terdapat titik S yang merupakan titik tengah RQ dan titik T yang merupakan titik tengah bidang OPQR. Maksudnya titik T itu merupakan perpotongan diagonal RP dan OQ. Nanti silahkan kalian coba di buku kalian masing-masing. Kalian coba tentukan yang pertama jarak NM, jarak QM, jarak OL, jarak KR, jarak RL, jarak NS, jarak KS, jarak LT, dan jarak MT. Silakan, selamat mencoba, selamat berlatih. Tidak boleh menyerah, saya yakin kalian semua punya kemampuan. Nanti setelah ini untuk pembahasannya akan saya buatkan videonya kembali, bisa kalian pelajari bagi yang memang masih merasa kesulitan. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini. Mohon maaf jika banyak sekali kekurangan dalam pembuatan video ini. Mohon dimaklumi dan mohon dukungannya untuk like dan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dulu sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.